Iya, pendakian Gunung Malihat. Pendakian ini kami lakukan pada tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus 2020. Targetnya pengen menghabiskan waktu bersama kawan dengan menjelajahi indahnya alam di sudut Kalimantan Timur. Dan pas banget juga nih dengan momen 17-an. Jadi ya kenapa tidak? Toh selagi masih muda dan otot masih kuat, akhirnya sepakatlah kami untuk melakukan perjalanan dengan basic kemampuan dasar yang berbeda-beda. Leonardo dengan skill memanjatnya, Ipin dengan skill survivalnya, dan saya dengan skill bercandanya. Yang membuat menarik dan selalu menarik menurut saya adalah memilih untuk menggunakan transportasi ngompreng. Nah, jadi itu maksudnya kita nebeng atau numpang sama kendaraan apapun yang lewat, baik itu truk, pick up, glider atau apapun yang membawa kami sepanjang perjalanan dari Samarinda menuju ke desa terakhir, yaitu desa Busui. Petualangannya berasa banget sih, jadi semacam pengujian kesabaran juga ketika kita udah teriak-teriak nih manggil tumpangan, tapi ternyata dari puluhan yang lewat nggak ada yang mampir. Kerasa banget ujiannya. Dan ketika ada yang mampir itu senangnya luar biasa sih. Kayak dengar suara beduk maghrib ketika udah nahan puasa seharian. Seger. Kalau dihitung-hitung mungkin kami numpang setidaknya ada 10 kendaraan ya. Dan ada nih salah satu pengalaman yang paling unik ketika kami ngompreng, yaitu ketika kami bertemu dengan pick up yang membawa kambing di dalamnya. Nah, jadi selama perjalanan kami ikut di pick up itu, kami bersamaan dengan aroma-aroma yang tentunya sangat menggugah selera ya. Dan setelah perjalanan lebih jauh dan lebih jauh, akhirnya pada malam harinya sekitar pukul 8 atau 9 malam ya, kami sampai di desa Busui. Sesampainya kami langsung bersih-bersih, beres-beres, kemudian masak, makan, dan beristirahat untuk persiapan pendakian besoknya pada tanggal 13 Agustus dengan estimasi kami di puncak pada tanggal 15 Agustus. Dan ya, paginya dimulailah perjalanan dengan menyeberang Sungai Kandilo dengan warna air yang kuning karena kemarin sehabis hujan. Jadi air sungai naik. Susah payah kami nyebrang dengan memanfaatkan alat yang ada. Hingga akhirnya kami diseberang sampai jam 12 siang. Mungkin lewat kali ya. Gila gak sih, dari pagi sampai siang baru berhasil nyebrang sungai doang. Padahal sungai itu masih di area kampung. Dan kami lanjut perjalanan jam 2 siang. Kami teruskan melewati rimba Kalimantan. Akhirnya kami beristirahat sekitar jam setengah 6 ya, udah mulai gelap. Dan kami koreksi full nih kesalahan-kesalahan kami, mulai dari manajemen waktu yang amburadul, efek nyebrang sungai yang makan banyak waktu, hingga mengatur untuk siapa yang bertugas membuka jalur di depan, karena kami mengambil jalur pioneering atau membuka jalur baru. Mantap, jreng. Parah lagi sih ketika kami besoknya bangun ya, malah kesiangan akibat begadang. Gila. Padahal udah evaluasi, masih aja ngelakuin kesalahan. Ya tapi nggak apa-apa lah, jadikan pengalaman aja. Sepanjang perjalanan kita ngelewatin banyak bebatuan cadas dengan kontur yang rapat, sehingga di beberapa posisi tertentu keberadaan karbiner dan webbing sangat dibutuhkan untuk mempermudah kami di jalur pendakian. Selama perjalanan, kami ditemani suara burung enggang yang khas menggema di penjuru hutan. Suara hewan-hewan lainnya yang menambah semarak petualangan di rimba Kalimantan.
susu kan? Enggak. Ini aja gua. Gimana bang? Rasanya bang? Asam mau lagi. Mantap ya? Jos. Ringan tuh ini. Enggak, doping Mau bagi sedikit bang. Doping apa? Kita bagi apa sih? Soli tadi bagi. Pok. Pok, sehat Pok. Ya! Kayak pandangan ini Pok. 2 meter aja Pok, rapat sekali hutannya Pok. Waduh. Dekat. Stapet. Anget langsung badan Pok. 10 kali ya. Hari ketiga ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kami belum nyampe puncak dan persediaan air hampir habis. Jadi apa keputusannya? Lanjut atau turun? Lanjut dong. Alhasil hari keempat di tanggal 16 Agustus kami start dengan harapan harus sampai puncak tentunya. Karena persediaan udah nggak bisa diajak toleransi, kami teruskan langkah demi langkah, setapak demi setapak dengan lucuran keringat yang diselingi canda tawa sepanjang perjalanan. Melirik kondisi air, kami udah harap-harap cemas sih. Berhemat sudah, dehidrasi sudah, tinggal KO-nya aja yang belum. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan dengan mempertemukan kami dengan air kubangan hewan. Yang kami lihat mungkin ini kubangan babi ya dari jejak kakinya. Kubangan ini terdapat di sekitar punggungan yang agak datar. Kami bersyukur sekali dengan menemukan kubangan itu. Kemudian kami mengisi tempat persediaan kami, sempat ngopi sebentar, istirahat sebentar, dan akhirnya kita lanjut lagi. Dan akhirnya sekitar jam 3 sore sampailah kami di puncak Gunung Sejati dengan melirik alti di ketinggian 906 mdpl. Kami melepas lelah dengan beristirahat, dengan mendirikan tenda santai sambil menghubungi kawan di kota. Hujan terus Karena ya. jaringan internet nyampe di atas rupanya. Terima kasih jaringan. Malamnya kami menikmati makan dan ngopi bersama. Canda tawa makin kerasa nih, makin malam. Dan karena angin di puncak makin kerasa juga ya, akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke dalam tenda, merebahkan diri sambil persiapan untuk besok turun. Dan pas banget nih malam 17-an di puncak ya. Menikmati peringatan Hari Kemerdekaan di puncak sejati Gunung Malihat. Kerasa banget sih. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus setelah kita ngopi di pagi hari, kemudian kita turun untuk kembali ke desa. Dan ini ya, ada sedikit hal unik saat turun. Terjadi lagi kami kehabisan air dan keberuntungan lagi-lagi berpihak kepada kami ketika kami bertemu tebing yang di sisi salah satu tebing itu terdapat tampungan sisa air hujan. Dan kami minum dengan puasnya dan mengisi juga persediaan air lagi. Dan kemudian kami teruskan lagi perjalanan langkah demi langkah, setapak demi setapak dengan berbagai drama yang terjadi selama turun, sampai sempat ada perdebatan di antara kami apakah kami memutuskan untuk beristirahat ngecamp
karena jalur udah nggak kelihatan, atau kita meneruskan dengan memaksa walaupun kondisi sudah lumayan gelap. Tapi akhirnya dengan sedikit kesabaran lagi, dengan sedikit harapan lagi, kami memutuskan untuk terus perjalanan, dan akhirnya menjelang gelap pun kami akhirnya sampai di aliran sungai Kandilo. Puji Tuhan. Begitulah pengalaman kami di Ada tempat berteduh, Pak. Gunung Melihat. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang juga nanti pengen mendaki ke sini. Dan cukup sekian sih. Intinya ini adalah pengalaman yang ya nggak akan terlupakan lah sama dua kawan saya yang luar biasa ini. Dan sebelum menutup video, saya pengen ngucapin minta maaf dulu deh buat Abang Leonardo dan Abang Ipin yang selama perjalanan saya mungkin mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf, terkhusus insiden rokok basah. Sekian po. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi, bisa cerita-cerita lagi, atau jika ada waktu dan tenaganya kita masih bisa naik gunung lagi. Ya, demikian. Terima kasih.